Assalamualaikum teman-teman. Di kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit tentang strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, sebelum itu harus kita sadari dulu bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian, kenapa sih guru harus berpihak pada murid? Guru harus berpihak pada murid sehingga guru bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga bisa menumbuhkan karakter positif yang kuat. Guru yang baik itu adalah guru yang harus tahu bagaimana cara mengajar, memahami karakter peserta didik, dan mengerti tujuan pengajaran, agar dapat mewujudkan hasil pendidikan yang mempunyai pengetahuan yang kompeten, baik secara intelektual maupun budi pekerti, serta semangat membangun bangsa. Anak merupakan karunia yang datang ke dalam hidup kita. Memperlakukan mendidik anak dengan baik sudah menjadi kewajiban bagi kita. Karena kelak jika kita pasti akan bangga saat melihat anak-anak tumbuh dengan baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke strategi. Nah, strateginya adalah menggunakan teladan, bukan paksaan. Menggunakan tuntunan, bukan tuntutan. Menjadi pamong atau penuntun agar siswa tidak kehilangan arah dan mendorong siswa dalam belajar agar cipta, rasa, dan karsanya dapat optimal sesuai dengan potensinya. Kemudian strategi yang lain, beri kesempatan berpendapat dan latih murid untuk memberi feedback atau timbal balik seperti berpartisipasi dengan membuat kesepakatan kelas bersama, memberikan evaluasi proses pembelajaran setiap selesai materi, latih murid untuk berterima kasih kepada guru, sehingga suasana kelas lebih menyenangkan dan siswa merasa lebih terhargai. Kenali siswa lebih baik dengan tes kecerdasan dominan siswa. Kemudian dilanjutkan dengan membuat modul ajar yang berbeda sesuai dengan selera atau gaya belajar siswa, sehingga siswa merasa eksistensinya tidak diabaikan. Beri kesempatan untuk membangun pemahamannya sendiri. Memaksimalkan kodrat alam atau karakteristik dasar anak, lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya, dan kodrat zaman, yaitu keterampilan abad 21, dan mengedepankan teknologi, sehingga tercipta pembelajaran yang inovatif dan anak senang dengan belajar. Kemudian, bangsa Indonesia itu kental dengan kearifan seperti toleransi, gotong royong, andap asor, kemanusiaan, hidup dalam kasih sayang, kedamaian, kejujuran, sopan dalam tutur dan tindakan, nilai hormat, dan tahu berterima kasih. Nah, nilai-nilai moral ini, nilai moral kebaikan ini harus ditanamkan kepada para peserta didik sejak usia dini dan berkelanjutan hingga dewasa. Strategi yang lain yaitu memberikan kesempatan peserta didik untuk refleksi, sehingga aktivitas ini dapat membuat anak dihargai tentang apa yang disukainya dan apa yang harus ditingkatkan di pembelajaran selanjutnya. Kemudian, membelajarkan anak dengan konsep well-being, mengutamakan siswa, aktif, bahagia, dan senang belajar, yaitu bisa dengan memperbanyak games yang bersifat kompetitif tanpa menjatuhkan, ice breaking, ataupun motivasi refleksi hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah melaksanakan pendidikan sesuai dengan konteks sosiokultur peserta didik dan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Yang terakhir yaitu adalah menjadi friendly teacher as a friend. Jadi kita menjadi seorang guru yang seperti teman, yaitu kita ramah dengan murid sehingga mereka akan merasa
dihargai. Mungkin ini cukup strategi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.